Media Israel, semua pelabuhan Israel rusak parah karena serangan dari Houthi Yaman di Laut Merah. نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة تجارية، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة. وقد جاءت عملية استهداف السفينة Media Israel dalam sebuah laporan menyatakan kalau semua pelabuhan di wilayah pendudukan Israel mengalami kerusakan parah akibat serangan angkatan bersenjata Yaman yang terafiliasi kelompok Ansarallah Houthi di Laut Merah. Kerusakan parah yang dimaksud adalah melambatnya kegiatan perekonomian di masing-masing pelabuhan Israel. Situs Israel, I24 News dalam sebuah laporan hari Selasa, 20 Februari 2024, menyatakan, operasi angkatan bersenjata Yaman di Laut Merah memotong mata rantai ekonomi Israel. Houthi Yaman melakukan blokade Laut Merah sebagai bentuk dukungan atas perlawanan milisi pembebasan Palestina di Gaza melawan agresi Israel. Menurut media Israel ini, tindakan militer dan operasi pasukan Yaman memblokade Laut Merah menyebabkan perusahaan transportasi Israel tidak melewati Selat Bab al-Mandab dan harus memutar melalui jalur lain yang lebih jauh. Kapal-kapal mencapai pelabuhan Israel dengan risiko bengkaknya biaya sebanyak 3 kali lipat dari sebelumnya, kata laporan itu. Tal Goldstein, Kepala Departemen Perencanaan Strategis Pelabuhan Haifa kepada media Israel mengatakan kalau blokade Laut Merah oleh Houthi dan angkatan bersenjata Yaman secara langsung berdampak pada aktivitas pelabuhan Israel. Kami terkena dampak dari tindakan tersebut, misalnya kapal yang seharusnya tiba di Pelabuhan Haifa sepekan akan tiba setelah 3 pekan, kata Goldstein. Kondisi keamanan telah menyebabkan perusahaan asuransi mengenakan lebih banyak bea masuk untuk peti kemas, dan saat ini biaya asuransi telah mencapai lebih dari 65% nilai kapal, sedangkan biaya perjalanan waktu dan waktu kedatangan barang telah meningkat beberapa kali lipat dan risiko serangan juga harus diperhitungkan selama perjalanan ini, tegasnya. Pasukan Yaman telah berjanji untuk terus menyerang kapal-kapal Israel atau kapal-kapal yang menuju wilayah pendudukan Israel di Laut Merah sampai Israel menghentikan serangannya di Gaza. Penyerangan kapal Amerika dan Israel terjadi pada saat Muhammad Abd al-Salam, juru bicara tim perunding pemerintah nasional Yaman menekankan kalau pelayaran internasional di Laut Merah dan Bab al-Mandab aman. Dia meminta negara-negara Eropa tidak mengikuti propaganda Amerika untuk memberikan tekanan terhadap Israel untuk menghentikan agresi militer di Gaza. Abdus Salam juga menambahkan, jika bukan karena dukungan Amerika, Inggris dan beberapa negara Eropa, rezim Zionis tidak dapat melanjutkan kejahatannya terhadap bangsa Palestina. Muhammad Ali al-Houthi, anggota senior Dewan Politik tertinggi Yaman memperingatkan Uni Eropa agar tidak mendukung kejahatan Amerika untuk melindungi Israel setelah peluncuran resmi misi Angkatan Laut Aspides di Laut Merah. Bagi orang Eropa, jangan bermain api. Ambil pelajaran dari Inggris, kata, melalui media sosial pada 20 Februari. Anda tidak memerlukan dukungan setan Amerika dalam melindungi entitas pendudukan sehingga dapat memusnahkan rakyat Gaza tanpa gangguan, tambah Houthi, menekankan bahwa navigasi internasional aman. Pesannya menyusul pengumuman Brassel tentang peluncuran resmi Operasi Angkatan Laut UE dengan nama Sandi Aspides, bahasa Yunani yang berarti perisai. Saya menyambut baik keputusan hari ini.
Eropa akan menjamin kebebasan navigasi di Laut Merah, bekerja sama dengan mitra internasional kami. Selain respons terhadap krisis, ini merupakan langkah menuju kehadiran Eropa yang lebih kuat di laut untuk melindungi kepentingan Eropa, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen melalui media sosial. Prancis, Jerman, Italia, dan Belgia mengatakan mereka akan menyumbangkan kapal ke misi UE untuk mendukung Israel. Diplomat utama UE, Josep Borrell, menggambarkan misi tersebut sebagai tindakan berani untuk melindungi kepentingan komersial dan keamanan UE dan komunitas internasional. Dengan mandat yang awalnya ditetapkan selama 1 tahun, Aspides akan mengerahkan kapal perang UE dan sistem peringatan dini lintas udara ke Laut Merah, Teluk Aden, dan perairan sekitarnya. Menurut para pejabat di Brassel, misi tersebut hanya bersifat defensif, dan pasukannya tidak akan mengambil bagian dalam serangan pimpinan AS terhadap Yaman. Aspides berkumpul setelah beberapa anggota NATO terbukti ragu-ragu atau langsung menolak untuk bergabung dengan Operation Prosperity Guardian, OPG, yang gagal. Di bawah payung OPG, dan sebagai respons terhadap kampanye maritim pro-Palestina yang dilancarkan Yaman akhir tahun lalu, AS dan Inggris telah mengebom Yaman ratusan kali sejak 12 Januari, yang merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Menurut Wakil Laksamana AS Brett Cooper, konflik Washington melawan Yaman di Laut Merah adalah salah satu pertempuran terbesar yang dilakukan Angkatan Laut AS sejak akhir Perang Dunia Kedua. Saya pikir Anda harus kembali ke Perang Dunia Kedua di mana Anda memiliki kapal-kapal yang terlibat dalam pertempuran, kata Cooper kepada 60 Minutes CBS News dalam sebuah wawancara yang disiarkan Minggu. Saat saya bilang terlibat dalam pertempuran, di mana mereka tertembak, kita tertembak, dan kita balas menembak, lanjutnya. Cooper, Wakil Komandan Komando Pusat AS, CENTCOM, mengungkapkan Pentagon telah mengirimkan sekitar 7.000 pelaut ke Laut Merah. CBS melaporkan bahwa Angkatan Laut AS menembakkan sekitar 100 rudal permukaan ke udara standar terhadap rudal dan drone Yaman.